Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir bandang di Kalimantan Selatan, kita akan bergabung dengan Kepala Kantor SAR di Banjarmasin, Bapak I Putu Sudayana. Ya, selamat pagi Pak Putu. Bisa digambarkan Pak Halo, terkait selamat dengan pagi Mas Rian. baik Pak Putu bisa digambarkan update terkini Pak untuk di Kalimantan Selatan untuk kondisi banjir bandangnya seperti apa Pak? Baik, bisa kami laporkan, informasikan kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Kami dari kantor SAR Banjarmasin bisa memberikan gambaran eh, terkini kondisi yang terjadi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, pada saat terjadi banjir besar di Kabupaten Balangan itu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 kemarin, itu memang banyak warga yang masih terjebak di rumah ataupun di atap rumah dan di pepohonan yang mereka panjat. Namun dari kesigapan semua tim penyelamat, baik dari kantor SAR Banjarmasin, dari TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh relawan dan masyarakat itu semuanya bisa kita evakuasi. Kemudian saat ini air sudah cukup dan hari ini kemungkinan yang di Kabupaten Balangan yang kurang lebih 4.000 jiwa itu kemungkinan hari ini bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, karena memang sudah kembali normal, kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan untuk fasilitas umum, kemudian warga sudah diberikan secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri dan dibantu oleh unsur dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan dari Basarnas sendiri. Jadi untuk kondisi sudah mulai kembali normal, kita berdoa semoga tidak terjadi lagi kondisi hujan yang lebat dalam intensitas yang tinggi. Demikian Mas Rian. Lalu Pak secara terperinci untuk di Kabupaten Balangan sendiri kemarin kondisi terparahnya itu tinggi muka air berada di berapa meter Pak bisa digambarkan dan apakah ini artinya tidak akan ada kemungkinan lagi hujan susulan atau banjir susulan Pak? Baik, untuk ketinggian banjir kemarin itu kalau kita gambarkan setinggi atap rumah ya, kurang lebih sekitar 2,5 meter. 2,5 meter di titik yang terdalam, kemudian ada yang 2 meter, ada yang 1,5 meter. Nah, inilah yang menjadi prioritas kami untuk proses evakuasi warga. Jadi kalau di yang terparah itu di kecamatan eh, Tebing Tinggi ya di Kabupaten Balangan. Kemudian kalau yang di Hulu Sungai Selatan itu ketinggian muka airnya berkisar antara 1,75 hingga 1 meter. Jadi itu masih masih kita berikan evakuasi yang maksimal. Demikian Mas. Terkait dengan korban yang memang telah berhasil dievakuasi, kita mengetahui memang untuk tim SAR Banjarmasin telah berhasil mengevakuasi bahkan mengingat banjir surut hari ini pun memang sudah dijadwalkan untuk kembali ke rumahnya. Namun apakah ada korban jiwa Pak yang bisa dilaporkan atau memang semuanya berhasil dievakuasi dengan selamat Pak? Baik, bersyukur kita bersama seluruh unsur dari pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, Polsar Banjarmasin, dan seluruh relawan masyarakat itu sendiri yang berusaha dengan evakuasi mandiri dan saling membantu, itu semua warga berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga ataupun warga yang menginformasikan bahwa ada anggota keluarganya yang terseret banjir ataupun hilang. Nah, kita juga di kantor SAR Banjarmasin membuka posko pengaduan bersama-sama dengan BPBD kota atau kabupaten di seluruh wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan aduan adanya masyarakat yang memang terjebak banjir, kemudian terseret arus banjir dan lain-lain. Demikian, Mas.
Ini tak hanya di Balangan, mungkin Pak bisa digambarkan, koreksi saya jika salah, pada tanggal 27 Desember lalu ada 6 wilayah atau tepatnya 6 kabupaten yang menyatakan status siaga terhadap banjir. Lantas untuk wilayah tersebut seperti apa Pak? Apakah juga memang masih mengalami banjir atau kondisi banjir ini melebar Pak? Baik, Mas. Memang ada 6 kabupaten kemarin menyatakan siaga banjir ya. Kami dari Kantor SAR Banjarmasin sejak awal sebelum musim hujan tiba, kami sudah melaksanakan koordinasi, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang memang daerahnya rawan banjir. Kita sosialisasikan bagaimana kewaspadaan, kemudian bagaimana bisa meningkatkan swadaya atau evakuasi secara mandiri. Nah, sampai dengan saat ini situasi dan kondisi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini masih terjadi hujan yang intensitasnya sedang sampai lebat. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir yang seperti tanggal 27 kemarin. Namun kalaupun demikian, kita dari Basarnas, dari Kantor SAR Banjarmasin beserta seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan ini, kita akan fight dan all out untuk memberikan pelayanan untuk bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Iya Pak, mengingat para korban saat ini memang masih baru dijadwalkan untuk menuju ke rumah mereka, mengingat banjir telah surut. Bagaimana kondisi dari para korban ini? Apakah mereka saat ini sudah terkonsentrasi di posko pengungsian? Ada berapa posko pengungsian dan apakah mereka saat ini dalam kondisi yang aman dengan logistik atau membutuhkan bantuan logistik Pak? Bisa digambarkan? Baik Mas, jadi sesuai dengan tugas pokok kami di Basarnas ya, kami tugas pokoknya kalau dalam hal penanggulangan bencana khususnya banjir, kami berada di klaster pencarian dan pertolongan. Jadi secara tupoksi kami hanya bertanggung jawab kepada proses evakuasi warga. Jadi terkait dengan kebutuhan kesehatan, terkait dengan kebutuhan logistik, nah itu sudah ditangani oleh instansi yang sudah mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Jadi secara umum kami dapat informasikan bahwa seluruh pengungsi yang terdampak banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperlakukan dengan baik, diberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah daerah setempat. Demikian, Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhir, jika kita mengacu ke banjir di Sumatera, ini kan terdapat banyak temuan gelondongan kayu. Sementara itu kalau di Sumatera Selatan, apakah sudah ada temuan atau komunikasi bersama rekan-rekan pemerintah untuk fokus di Kalimantan Selatan sendiri? Apakah ada temuan yang serupa seperti di Sumatera atau seperti apa? Karena Walhi sendiri ini sempat menyampaikan bahwa ada gangguan ekologis yang terjadi, Pak. Sepanjang pemantauan tim kami di lapangan itu tidak terlihat adanya peristiwa yang seperti di provinsi di Sumatera. Jadi sepanjang pengamatan tim kami yang ada di lapangan itu memang hanya banjir biasa yang terjadi setiap tahun. Baik, terima kasih sekali lagi laporannya Pak, langsung dari Banjarmasin. Sekali lagi I Putu Sudayana telah melaporkan langsung dari wilayah terdampak banjir Kakansar Banjarmasin. Sekali lagi terima kasih Pak Putu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Rian.